Zuling meraih tangan Chen Ping dan berjalan dengan sangat hati-hati. Saat pelat formasi terbuka, celah perlahan terbuka di formasi yang ditumpangkan di depan Chen Ping dan yang lainnya. Zuling sangat berhati-hati saat ini, menerobos pola formasi sedikit demi sedikit dan menuju ke kedalaman formasi. Saat ini, dahi Zuling sudah dipenuhi keringat, dan pakaiannya basah oleh keringat. Namun meski begitu, Zuling tetap menarik Chen Ping. Dia takut Chen Ping tidak sengaja menyentuh formasi dan sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Chen Ping memandang Zuling di depannya, butiran keringat menetes dari pipi putihnya. Karena pakaian di tubuhnya basah kuyup, lekuk tubuhnya yang indah terlihat. Tepat ketika Chen Ping sedang mengagumi tubuh Zuling secara tidak sengaja, Zuling tiba-tiba berhenti. Dan Chen Ping juga memperhatikan suasana berbahaya saat ini. Chen Ping menarik kembali pikirannya dan melihat ke depan, hanya untuk menemukan bahwa ada dua formasi pembunuhan di depannya. Kedua formasi pembunuhan ini jelas tidak dibuat oleh Penatua Cui, jadi cakram formasi Penatua Cui tidak memiliki cara untuk menembus dua formasi pembunuhan ini. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan Zuling untuk menghancurkan formasi. Adik laki-laki, tolong jangan bergerak. Aku akan menerobos dua formasi pembunuhan itu. Jika sesuatu terjadi padaku, kamu segera lari kembali dan tinggalkan aku sendiri. Piring di tangannya, itu diserahkan kepada Chen Ping. Tampaknya dia memiliki kepercayaan yang besar pada Chen Ping. Chen Ping memegang disarai dan berkata dengan penuh emosi, "Saudari, aku percaya padamu, kamu pasti bisa melakukannya." Zuling mengangguk. Faktanya, dia sendiri tidak yakin pemimpin, dia bisa saja. Zuling tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam menghancurkan formasi. Melihat ekspresi gugup Zuling, Chen Ping melangkah maju dan memeluk Zuling erat. "Kakak senior, jangan gugup, kamu harus percaya pada dirimu sendiri." Chen Ping tidak bermaksud memanfaatkan Zuling, tapi saat dia memeluk Zuling, Chen Ping menjentikkan jarinya. Sinar cahaya putih langsung menghilang ke dalam barisan pembunuhan. Meskipun formasi pembunuhan ini sangat berbahaya, bagi Chen Ping, ini seperti permainan anak-anak. Chen Ping tidak memilih untuk menghancurkan formasi pembunuhan secara langsung, tetapi melemahkan kekuatan formasi pembunuhan, dan kemudian meminta Zuling untuk menghancurkan formasi tersebut. Dengan cara ini, Zuling tidak akan mencurigai apapun, tetapi akan berpikir bahwa dia hebat dan dapat mematahkan formasi pembunuhan. Zuling dipeluk oleh Chen Ping. Meskipun dia tidak suka pria memeluknya, ketika Chen Ping memeluknya, dia tidak merasa jijik sama sekali. Sebaliknya, dia berharap bisa dipeluk lebih lama lagi. "Kakak senior, pergi dan hancurkan formasi. Tidak peduli apakah kamu berhasil atau tidak, aku tidak akan melarikan diri. Aku ingin bersamamu dalam suka dan duka," kata Chen Ping dengan tegas. Hal ini sangat menyentuh hati Zuling. Tak seorang pun di seluruh sekte Xian, kecuali ayahnya, yang pernah memperlakukannya seperti ini. Zuling mengangguk, lalu menarik napas dalam-dalam dan pergi menghancurkan formasi pembunuhan. Chen Ping memperhatikan dengan santai dan puas dari belakang. Apalagi saat melihat ekspresi Zuling yang gugup dan gemetar, Chen Ping ingin tertawa. "Nak, jangan lupa menjemput gadis saat kamu mempelajari skillnya," kata Raja Iblis Ciyun bercanda. "Tidak, aku hanya ingin mendapatkan kepercayaan sehingga aku bisa belajar cara memadamkan api." Chen Ping segera menyangkal, "Bah, anakmu baru saja memeluk seseorang dan mereka bereaksi. Beraninya kamu mengatakan kamu tidak memeluknya," kata Raja Iblis Ciyun dengan nada meremehkan. Chen Ping tertegun sejenak, lalu tertawa canggung. Bagaimanapun, Zuling memang sangat cantik, dan sosok serta kulitnya bahkan lebih bagus. Terutama saat melihat kulit Zuling yang lembut dan halus, Chen Ping tidak bisa tidak memikirkan Ji Ruxue. Mereka telah berpisah selama beberapa bulan, dan saya tidak tahu bagaimana kabar Ji Ruxue dan yang lainnya. Tepat ketika Chen Ping sedang berpikir liar, Zuling tiba-tiba berteriak,
membawa Chen Ping kembali ke dunia nyata. Kakak senior, ada apa denganmu? Chen Ping bergegas mendekat dan menarik Zuling dengan gugup dan bertanya. Aku baik-baik saja. Aku berhasil menembus formasi pembunuhan ini. Aku sangat kuat. Ternyata Zuling senang. Kakak senior sangat luar biasa. Saya baru saja mengatakan kepadanya bahwa jika dia mengambil tindakan, pasti tidak akan ada masalah. Chen Ping memuji Zuling. Zuling memeluk Chen Ping dengan penuh semangat. Dia merasa Chen Ping seperti orang kepercayaannya. Chen Ping sedang memegangi Zuling. Untuk sesaat, dia merasa tidak punya tempat untuk meletakkan tangannya, dan kemudian dia mulai meraba-raba secara acak. Zuling juga menyadarinya, tapi dia tidak menghentikan Chen Ping. Kamu sangat berani dan muda, beraninya kamu menyentuh putriku. Tepat ketika Chen Ping sedang merasa bahagia, dia tiba-tiba berteriak dengan marah, sangat menakuti Chen Ping hingga dia mendorong Zuling menjauh. Ayah! Zuling tiba-tiba menjadi bahagia saat mendengar suara ini. Mendengar suara Master Sekte Lama membuktikan bahwa tidak ada hal tak terduga yang terjadi pada Master Sekte Lama. Zuling memimpin Chen Ping melewati formasi, dan kemudian sampai ke sebuah bangunan megah. Setelah membuka pintu, Chen Ping menemukan seorang lelaki tua berjubah ungu duduk dengan tenang di bawah tirai cahaya. Ini adalah Master Lama dari Sekte Xian. Dia terlihat sangat baik dan baik hati, tetapi tidak ada sedikit pun kegilaan. Ayah! Teriak Zuling penuh semangat. Tuan Sekte Tua! Chen Ping juga berteriak dengan cepat. Namun, Chen Ping melihat tubuh Master Sekte Lama, dikelilingi oleh energi hitam samar, seolah-olah energi hitam ini hendak menyerang Master Sekte Lama. Namun, masih ada lapisan ungu muda yang mengelilingi tubuh Master Sekte Lama, menghalangi intrusi energi hitam. Chen Ping melihat keluar jendela. Saat itu bulan purnama, dan di bawah sinar bulan, udara ungu di sekitar tubuh Master Sekte Tua itu semakin tebal. Melihat ini, Chen Ping sepertinya punya tebakan kasar. Alasan mengapa pemimpin Sekte Lama menjadi gila pasti disebabkan oleh energi iblis yang memasuki tubuhnya dan mengendalikan kesadaran spiritualnya. Dan alasan mengapa dia terkadang gila dan terkadang terjaga adalah karena di bawah sinar bulan di malam yang gelap, nafas di tubuh Master Sekte Lama itu sendiri untuk sementara akan memaksa energi iblis keluar dari tubuhnya, dan dia bangun saat ini. Namun, setiap kali Penatua Yu dan yang lainnya datang menemui Master Sekte Lama, mereka pasti masuk pada siang hari, jadi setiap kali mereka melihat Master Sekte Lama, dia berada dalam keadaan gila. Ayah, aku tidak bisa menghubungimu sekarang. Itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Mengapa kamu mengabaikanku? Zuling memandang Master Sekte Tua itu dengan beberapa keluhan dan berkata. Pemimpin Sekte Tua itu melirik ke arah Chen Ping, dan kemudian berkata kepada Zuling, Putri, pertemuan antara kamu dan aku adalah rahasia besar di antara rahasia besar. Aku bahkan tidak akan membiarkanmu memberitahu Penatua Yu. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba membawa anak aneh bersamamu? Apakah kamu ikut? Ternyata pemimpin Sekte Lama itu mengetahui keberadaan Chen Ping, jadi dia tidak menghubungi Zuling. Ayah, ini adalah murid baru Penatua Yu. Dia adalah adik laki-lakiku, jadi dia tidak boleh menjadi orang asing. Zuling buru-buru memperkenalkan identitas Chen Ping. Gadis bodoh, menurutku kamu terpesona oleh cinta. Apakah kamu menyukai pria ini dan itulah mengapa kamu membawanya ke sini? Tidak, sama sekali tidak. Aku baru saja bertaruh dengannya, dan aku kalah, jadi aku membawanya ke sini. Bagaimana aku bisa jatuh cinta padanya? Sama sekali tidak. Melihat kepanikan Zuling, pemimpin Sekte Tua itu menjadi semakin yakin. Jadi dia tersenyum ringan dan berkata, Oke, jangan berdalih. Orang itu baru saja menyentuhmu untuk waktu yang lama, dan kamu bahkan tidak menolak, tahu, pria lain harus lebih memperhatikan. Jika kamu melihatku, kamu akan memukul seseorang. Aku, Zuling membuka mulutnya dan tidak tahu bagaimana cara berdebat untuk beberapa saat. Baru saja,
Chen Ping memang sedang menggendong dan menyentuhnya dengan tangannya. Dia benar-benar tidak melawan, bahkan tidak merasa jijik, dan dia merasa sedikit lega. Oke, kamu keluar. Aku akan ngobrol baik dengan orang ini. Jika dia berani bersikap sembrono terhadap putriku, aku ingin melihat seberapa mampu dia. Pemimpin sekte tua itu melambaikan tangannya dan meminta Zhu Ling untuk melakukannya keluar. Mendengar ini, Zhu Ling buru-buru berdiri di depan Chen Ping. Ayah, kamu tidak bisa menyakitinya. Dia adalah murid Penatua Yu. Jika kamu berani menyakitinya, aku akan mengabaikanmu selamanya. Tidak akan menyakitinya. Kamu masih bilang kamu tidak emosional, dan sekarang kamu mengabaikan ayahmu yang lama karena dia. Petik 2. Aku hanya ingin berbicara dengannya, dan aku tidak akan melakukan apapun. Aku tidak bisa meninggalkan putriku kepada seseorang yang tidak memahaminya. Pemimpin sekte tua itu berkata tanpa daya. Kakak senior, silakan keluar. Saya yakin Master Sekte Lama tidak akan melakukan apapun terhadap saya. Saya akan mengobrol baik dengan Master Sekte Lama. Chen Ping dengan lembut menepuk bahu Zhu Ling dan berkata. Melihat Chen Ping mengatakan ini, Zhu Ling mengangguk dan berjalan keluar. Begitu Zhu Ling keluar dari aula, wajah Master Sekte Lama tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin, dan dia tidak lagi terlihat sebaik sebelumnya. Ketika Chen Ping melihat perubahan ekspresi tiba-tiba pemimpin sekte tua itu, dia tidak bisa menahan perasaan gemetar. Nak, siapa kamu? Mengapa kamu ingin dekat dengan putriku? Tanya pemimpin sekte tua itu dengan suara dingin. Pemimpin sekte lama, saya adalah murid dari Penatua Yu. Saya sekarang adalah murid dalam dari sekte Xian. Nama saya Chen Ping. Saya tidak mendekati kakak perempuan saya dengan sengaja. Kata Chen Ping berpura-pura tidak bersalah. Murid Penatua Yu, bagaimana Penatua Yu bisa merekrut murid seperti Anda yang dapat dengan mudah mematahkan formasi pembunuhan? Saya khawatir kemampuan Anda tidak kalah dengan Penatua Yu. Berapa banyak uang yang Anda berikan kepada Penatua Yu? Ayolah, apa yang dilakukan sekte api ungu kita? Pemimpin sekte tua itu langsung menunjuk Chen Ping. Meskipun Chen Ping baru saja menurunkan kekuatan susunan pembunuh tanpa memberitahu Zhu Ling, dia tidak menyembunyikannya dari pemimpin sekte lama. Chen Ping juga tidak menyangka pemimpin sekte lama itu bisa melihat semuanya. Pemimpin sekte lama, saya tidak memiliki niat buruk apapun, dan saya tidak ingin melakukan apapun terhadap kakak senior Zhu Ling. Alasan mengapa saya bergabung dengan sekte Xian adalah karena saya ingin mengikuti pemimpin sekte lama untuk meminta saran tentang cara memadamkan api. Kata Chen Ping jujur, penggabungan api. Pemimpin sekte tua itu memandang Chen Ping, saya tahu cara menyatu dengan api, tapi apakah menurut Anda saya akan memberi tahu Anda? Saya tidak tahu identitas Anda sama sekali. Meskipun saya memasuki sekte Xian melalui cara khusus, saya tidak menipu Master Sekte Lama. Nama saya Chen Ping, dan saya hanyalah seorang kultivator biasa. Petik 2. Chen Ping tidak ingin memberitahukan identitas aslinya. Bagaimanapun, identitasnya terlalu mengejutkan dan akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Keluarlah. Jika kalian tidak bisa jujur satu sama lain, mengapa aku harus mengajarimu? Pemimpin sekte tua itu melambaikan tangannya dan meminta Chen Ping pergi. Tuan sekte tua, mengapa ini terjadi? Chen Ping mengerutkan kening. Kamu menyembunyikan auramu dan mengubah penampilanmu, tetapi kamu mengatakan identitasmu asli. Apakah kamu menipuku seperti anak berusia 3 tahun? Karena kamu tidak tulus, mengapa aku harus mengajarimu? Mendengus. Ketika Chen Ping mendengar ini, kepalanya tiba-tiba menjadi besar. Dia tidak menyangka pemimpin sekte lama itu bisa melihat bahwa dia bersembunyi. Chen Ping tahu bahwa jika dia tidak tahu identitas aslinya, pemimpin sekte lama pasti tidak akan memberitahunya apapun. Chen Ping tidak punya pilihan selain menggoyangkan tubuhnya sedikit dan kembali ke tampilan aslinya. Tuan sekte tua,
Alasan mengapa saya ingin menipu Anda adalah karena saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Nama asli saya adalah Chen Ping, tetapi karena saya menyinggung terlalu banyak orang, saya harus mengubah penampilan dan nafas saya untuk menyembunyikannya, identitas. Kata Chen Ping tak berdaya. Chen Ping, orang yang diburu oleh Demon Sealet Alliance dengan upeti 100 tahun. Pemimpin sekte tua itu tampak terkejut. Apakah kamu mengenalku? Chen Ping tidak menyangka bahwa pemimpin sekte lama yang dikurung di sini benar-benar mengetahui tentang dia. Hahaha, aku khawatir tidak banyak orang di seluruh surga dan dunia manusia yang tidak mengetahui namamu. Kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, tetapi sungguh tidak mudah untuk diburu dihancurkan oleh Demon Sealing Alliance dengan pengorbanan 100 tahun. Lihatlah seperti ini. Ayolah, kamu benar-benar harus menyembunyikan identitasmu, jika tidak, banyak orang tidak akan mampu menahan godaan untuk disembah oleh Demon Sealing Alliance selama 100 tahun dan membunuhmu. Master Sekte tua itu tertawa.